Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rizky Ramadhani dengan NIM 7211419082. Saya dari Rombel Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi yaitu Sistem Informasi Manajemen pada bagian proyek 3 dan proyek 4. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai proyek 3-nya terlebih dahulu. Dalam proyek 3 ini materinya yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Yang pertama yaitu ada bagian-bagian dari dokumen HTML. Nah, bagian dari dokumen HTML itu terdiri dari dua, yaitu ada bagian kepala dan ada bagian tubuh. Yang pertama yaitu bagian kepala. Bagian kepala ini memberikan informasi mengenai peranti lunak browser web. Informasi lain dalam bagian kepala untuk sebagai catatan mengenai penulis halaman tersebut. Sebagian besar informasi yang terdapat pada bagian kepala tidak dapat dilihat oleh pembuka halaman web. Nah, yang kedua yaitu ada bagian tubuh. Dalam bagian tubuh ini memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Pada bagian tubuh terdapat gambar, terdapat tabel, daftar, dan terdapat link. Nah, pada bagian ini juga tertulis perintah HTML serta teks dan gambar yang akan diisikan pada halaman web. Selanjutnya yaitu membuat dokumen Notepad. Untuk membuat dokumen Notepad, kita harus mengklik Start dan pilih subperintah Programs. Selanjutnya, program Notepad akan muncul di dalam daftar. Nah, jika belum muncul, maka kita harus klik subperintah aksesoris, dan setelah itu, maka program Notepad akan muncul. Nah, ketika sudah muncul, itu akan terlihat seperti pada gambar di samping. Nah, di sini pada bagian baris pertama sampai pada bagian baris kelima, kita dapat menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Selanjutnya pada baris ke-6, kita dapat menentukan tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Pada baris ke-7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Nah, pada baris ke-8 sampai dengan baris ke-11, kita dapat memperbesar huruf dengan 3 tahapan, seperti pemilihan 3 opsi menurun pada menu drop-down. Selanjutnya, pada baris ke-12, kita akan menggunakan perintah line break untuk memasukkan garis kosong tambahan. Selanjutnya pada baris ke-13 sampai dengan baris ke-16, kita dapat membuat daftar yang tidak beraturan. Pada baris ke-17 terdapat perintah unordered list. Kita harus mematikan perintah tersebut. Nah, selanjutnya pada baris ke-18, kita dapat memulai membuat tabel. Pada baris ke-19, terdapat perintah memulai garis baru di dalam tabel. Dan selanjutnya pada baris ke-20 sampai dengan baris ke-23 kita membuat 4 sel data. Dalam 4 sel data tersebut masing-masing mewakili judul kolom. Nah, selanjutnya yaitu pada baris ke-46. Nah, pada baris ke-46 ini kita menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula. Nah, selanjutnya pada baris ke-47 sampai dengan baris ke-51 terdapat daftar berurutan. Pada baris ke-52 sampai dengan baris ke-54, perintah awal dan akhir menyebabkan paragraf tersebut berjajar ke sebelah kanan. Nah, pada baris ke-53 terdapat hyperlink. Nah, pada baris ke-60 dan 61, yaitu baris kedua terakhir, terdapat perintah body dan HTML. Nah, itu untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Selanjutnya yaitu menyimpan contoh. Untuk menyimpan contoh, kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita pilih file, lalu diikuti dengan save as. Setelah itu, kita memasukkan nama file.
Nah, setelah kita memasukkan nama file, itu kita memilih jenis file yang dipilih itu harus all files dan dengan pengodean ASCII. Selanjutnya, kita akan melihat halaman web. Nah, halaman web yang kita buat tersebut itu bisa ditinjau kembali, yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, kita membuka browser web. Yang kedua, setelah kita membuka, maka kita pilih file diikuti dengan sub perintah open. Nah, selanjutnya ketikkan nama file yang akan dibuka. Setelah kita mengetikkan nama file, maka klik OK dan halaman web akan terbuka. Selanjutnya di sini ada kelemahan dan kelebihan dari Notepad. Yang pertama yaitu kita akan membahas kelemahan Notepad-nya terlebih dahulu. Kelemahan Notepad ini ada dua. Yang pertama yaitu kita diharuskan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode, karena hal tersebut sangat mempengaruhi Notepad. Yang kedua yaitu pengodean pada Notepad memakan waktu yang cukup lama. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari Notepad. Kelebihannya itu juga ada dua. Yang pertama yaitu kode yang dibuat pada Notepad itu efisien. Yang kedua, dengan adanya Notepad, maka manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web dapat bekerja. Nah, karena proyek 3 sudah selesai, selanjutnya kita akan membahas mengenai proyek 4. Nah, proyek 4 ini yaitu materinya adalah formulir survei web atau HTML siswa. Ini kita akan membahas mengenai teknik formulir halaman web. Yang pertama yaitu ada file text. Dalam file text ini, pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua ada tombol radio. Tombol radio ini digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi satu sama lain. Kelebihannya yaitu dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna dalam satu tampilan. Yang ketiga yaitu ada kotak cek. Kotak cek ini mirip dengan tombol radio, tetapi dalam kotak cek, pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan yang ada. Selanjutnya yang keempat yaitu ada drop-down. Drop-down ini mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil pada halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Selanjutnya yang kelima ada kotak teks. Kotak teks ini berfungsi untuk mengisi komentar. Dan selanjutnya yaitu ada area teks yang memungkinkan beberapa baris ketikan berbeda dengan file teks yang hanya menampilkan sebaris ketikan. Selanjutnya yaitu ada bagian-bagian formulir contoh. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama itu pada baris ke-6 dan 47 itu digunakan untuk membuat formulir. Nah, di situ ada perintah body dan from. Di situ fungsinya yaitu memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Selanjutnya itu pada baris ke-14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk file name dan email. Dan selanjutnya pada baris ke-23 sampai baris ke-26 menampilkan pilihan untuk menampilkan kelas. Selanjutnya pada baris ke-29 dan baris ke-30, kita dapat membuat kotak cek. Pada masing-masing baris, membuat file-nya dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Selanjutnya pada baris ke-33 sampai baris ke-38, di situ memberikan daftar perintah yang menghasilkan menu drop-down pada contoh. Pada baris ke-42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Pada baris ke-45 terdapat perintah submit. Dan pada baris ke-46 terdapat perintah reset. Selanjutnya yaitu ada menyimpan contoh. Nah, kita harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan awal pada Notepad adalah dokumen teks. Nah, eksistensi file teks akan otomatis ditambahkan ke nama file. Padahal browser tidak dapat menerjemahkan jenis dokumen teks. Nah, oleh karena itu, cara untuk menyimpannya itu adalah masukkan nama file seperti speaker HTML.
Setelah itu, file yang dipilih harus all files dan pengodaan harus diset ke ANSI. Jika tidak, maka halaman web tidak akan bekerja dan ekstensi teks akan ditambahkan pada file. Selanjutnya yaitu melihat halaman web. Untuk melihat halaman web dapat bekerja dengan baik atau tidak, maka kita diperlukan untuk meninjaunya terlebih dahulu. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuka halaman web. Yang pertama yaitu kita tidak perlu menutup program Notepad. Yang kedua, buka file dengan diikuti perintah open. Dan yang ketiga yaitu ketika nama file yang akan dibuka, setelah itu klik tombol OK, maka halaman web akan muncul. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.